Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indri Agustin dengan NIM 34021800369. Bapak Iwan Setiawan yang saya hormati selaku dosen mata kuliah Seminar Manajemen Pemasaran. Di sini saya akan mempresentasikan hasil analisis saya yang berjudul tentang pemanfaatan digital marketing dalam upaya pemulihan ekonomi pada UMKM terdampak COVID-19. Digital marketing sangat diperlukan bagi para pelaku UMKM untuk meningkatkan efisien usahanya. Teknologi dan pemasaran saling memberi keuntungan baik pelaku usaha maupun konsumen karena pada saat ini manusia hidup di era digital dan teknologi yang sangat canggih. Banyak manfaat dan keuntungan yang diperoleh UMKM dengan menggunakan digital marketing walaupun ada kekurangannya. Tetapi pandemi COVID-19 memberi dampak pada ketidakstabilan ekonomi, termasuk usaha mikro kecil menengah atau UMKM. Secara umum, kebanyakan mayoritas dari pelaku UMKM mengalami penurunan bahkan kebangkrutan. Nah, menghadapi hal demikian, diperlukan adanya strategi bagi UMKM untuk tetap bertahan menghadapi pandemi COVID-19. Aspek utama yang sangat berdampak bagi UMKM salah satunya adalah penurunan penjualan yang membuat kondisi keuangan UMKM dalam kondisi krisis. Pembatasan kegiatan sosial membuat UMKM sulit untuk bergerak bahkan mengembangkan skala usahanya. Pelaku UMKM telah melakukan berbagai cara merespon kondisi sulit ini untuk mempertahankan usahanya, tetapi UMKM yang terhubung melalui sistem digital marketing masih relatif sangat kecil, yaitu hanya sekitar 13% saja atau sekitar 8 juta UMKM. Sementara 87% UMKM masih mengandalkan offline. Menurut Menteri Koperasi dan UKM, Teten Mas Duki. Pada era media dan teknologi yang canggih, di mana para pelanggan sangat aktif pesan melalui online pada pemasaran sepanjang waktu, maka telah menjadi sangat sulit bagi para pelaku usaha UMKM untuk meningkatkan efisien usahanya. Maka dalam hal ini perlu adanya pengetahuan, peran, dan dampak teknologi dalam kaitannya di bidang pemasaran. Ekonomi saat ini memaksa setiap para pelaku UMKM untuk mencari penawaran terbaik yang sesuai. Biasanya penawaran ini ditemukan di internet, yakni seperti pemasaran digital yang membantu perusahaan untuk meningkatkan eksposur kepada konsumen yang aktif mencari produk atau jasa, sehingga jauh lebih efektif daripada bentuk-bentuk lain dari iklan. Menteri Koperasi dan UKM Teten Mas Duki menyatakan ada sejumlah UMKM yang bisa memanfaatkan peluang untuk bertahan dan tumbuh, yaitu yang sudah terhubung dengan marketplace online melalui sistem digital. Teten menjelaskan kebijakan yang diterapkan pemerintah membuat masyarakat berbelanja secara online. Namun demikian, menurut Teten, UMKM yang terhubung melalui sistem digital masih relatif kecil, yaitu hanya 13% atau sekitar 8 juta pelaku UMKM. Sementara 87% UMKM masih mengandalkan offline saja. Marketing atau digital marketing adalah menciptakan, berkomunikasi, dan memberikan proses nilai kepada pelanggan yang menggunakan sistem teknologi informasi, dan untuk mengelola dan memelihara hubungan dengan pelanggan untuk mendapatkan manfaat bagi organisasi atau perusahaan dengan para stakeholder. Sedangkan menurut para ahli, menurut Ridwan Sanjaya dan Joshua Taryagan 2009.47, digital marketing ialah kegiatan marketing termasuk branding yang menggunakan berbagai media yang berbasis seperti blog, website, email, AdWords, ataupun jejaring sosial lainnya. Tujuan digital marketing menurut Meiliana 2011 dalam jurnalnya yang berjudul Analisa Strategi E-Marketing dan Implementasinya pada Rental Company mengatakan e-marketing merupakan bagian dari e-commerce yang merupakan sistem perdagangan melalui internet, di mana internet akan terus memberikan sifat yang up to date, maka perusahaan dapat memberikan layanan informasi produk yang ditawarkan secara jelas dan mudah. Adapun beberapa tujuannya, yang pertama yaitu meningkatkan pangsa pasar,
Yang kedua yaitu meningkatkan jumlah komentar pada sebuah website atau blog. Yang ketiga, meningkatkan pendapatan penjualan. Yang keempat, mengurangi biaya, misalnya biaya distribusi ataupun promosi. Yang kelima, mencapai tujuan merek seperti meningkatkan kesadaran merek. Yang keenam, meningkatkan ukuran database. Yang ketujuh, mencapai tujuan customer relationship management seperti meningkatkan kepuasan pelanggan, frekuensi pembelian, atau tingkat referensi pelanggan. Yang terakhir yaitu memperbaiki manajemen rantai supply seperti dengan meningkatkan koordinasi anggota, menambahkan mitra ataupun mengoptimalkan tingkat persediaan seperti itu. Manfaat digital marketing. Di antaranya yang pertama yaitu pemasaran digital menghubungkan para pelaku usaha dengan konsumen di internet. Yang kedua yaitu pemasaran digital menghasilkan penjualan dan pendapatan yang tinggi. Yang ketiga yaitu pemasaran digital membantu pelaku usaha bersaing dengan perusahaan besar. Yang keempat terakhir yaitu pemasaran digital mempersiapkan pelaku usaha untuk era Internet of Things. Seperti itu. Strategi digital marketing. Memasuki masa new normal, Menteri Koperasi dan UKM Teten Mas Duki mengatakan pihaknya telah mempersiapkan strategi guna mendorong UMKM dan koperasi bangkit pasca wabah COVID-19. Menyebut ada 5 kebijakan dalam 3 fase. Yang pertama, fase survival, di mana fase ini Kementerian Koperasi dan UKM akan membantu UMKM dan koperasi yang terdampak pandemi COVID-19 agar dapat bertahan. Restrukturisasi bagi kredit mereka bisa ditunda cicilannya selama 6 bulan, bunga disubsidi, dan ini diharapkan bisa membantu cash flow UMKM. Selain itu, Teten juga menyampaikan akan ada pemodalan baru yang mudah dan ringan bagi UMKM dan koperasi. Yang kedua yaitu fase recovery, yang nantinya akan diidentifikasi sektor mana saja dan daerah mana saja yang sudah dapat dilakukan reaktivasi. Yang ketiga yaitu fase pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kemampuan UMKM untuk dapat berkembang, salah satunya melalui digitalisasi UMKM. Teten menyebut dari data Bank Indonesia atau BI ada kenaikan penjualan online 18% selama pandemi ini. Nah, UMKM yang sudah terhubung dengan marketplace yaitu ada 13%. Saat ini adalah waktu yang tepat untuk mempercepat UMKM go digital, penting edukasi lalu inkubasi bagi pelaku UMKM agar dapat terhubung dengan ekosistem digital. Seperti itu. Dan data penjualan e-commerce di Bank Indonesia bulan lalu itu meningkat 18%, bahkan kata data mencatat lebih besar lagi, hampir 2 kali lipat meningkat karena ada kebijakan social distancing, PSBB, WFH, konsumen akhirnya berbelanja lewat online. Dalam perkembangannya, sebuah bisnis selalu mengaitkan sosial media sebagai salah satu yang paling efektif untuk berpromosi, terlebih lagi di era digital sekarang ini. Nah, ada strategi digital marketing yang harus dikuasai oleh para pelaku bisnis ataupun UMKM untuk membantu pemasaran produk. Yang pertama yaitu content marketing. Content marketing sekarang ini menjadi fokus utama oleh banyak merek mengingat peran penting dan cara kerjanya dalam sosial media, multimedia, dan search dan mobile. Yang kedua yaitu mobile marketing. Terus meningkatnya para pengguna ponsel pintar dan juga tablet menjadikan pesan pemasaran serta konten untuk platform mobile menjadi sebuah keharusan. Dari perangkat kecil tersebut banyak konsumen yang membaca konten, menerima email, bahkan membeli produk. Yang ketiga yaitu integrate digital marketing, di mana media sosial dan konten memiliki peranan penting pada hasil pencarian seperti Google. Dan yang keempat yaitu continuous marketing, yaitu seorang marketing harus menyadari bahwa strategi marketing yang kuat sedang marak dan disebut dengan continuous marketing. Namun hal ini bukan berarti Anda tidak boleh melakukan pemasaran produk atau promosi secara online. Kenyataannya adalah segala sesuatu yang ditemukan secara online melalui medsos, Twitter, stream, serta penelusuran melalui Google membutuhkan aktivitas SEO yang konstan, publishing, penciptaan konten, dan marketing seperti itu. Yang kelima yaitu personalis marketing, di mana pendekatan marketing yang biasa terjadi
di media tradisional, dan televisi menjadi kurang efektif karena adanya kejenuhan media. Dan yang terakhir atau yang keenam yaitu visual marketing. Pertama kali kita melihat landscape visual marketing adalah beberapa tahun yang lalu, bahkan udah lama ya, di YouTube. Nah, sejak saat itulah visual marketing terus bermunculan seperti Instagram, Pinterest, dan juga SlideShare. Dan ini harus dimanfaatkan untuk trend marketing sebagai salah satu cara meningkatkan keterlibatan secara online. Seperti itu. Digital marketing memiliki keuntungan bagi para pihak pengusaha UMKM. Di antaranya yang pertama mampu menghubungkan produsen dengan konsumen melalui internet. Yang kedua yaitu menghasilkan tingkat penjualan yang tinggi karena semakin sempitnya batasan jarak dan waktu. Yang ketiga yaitu biaya digital marketing jauh lebih hemat daripada biaya iklan di media lain seperti misalnya mesin cetak, televisi ataupun radio. Yang keempat yaitu digital marketing juga membuat penjual bisa memberikan pelayanan real time kepada pelanggannya. Yang kelima yaitu membantu menstabilkan posisi sebuah brand atau merek di mata konsumen dari merek brand lain sebagai pesaingnya. Dan yang terakhir yaitu mempersiapkan para pengusaha mikro atau pemula terhadap era Internet of Things, di mana semua hal atau apapun yang diinginkan bisa diperoleh melalui internet seperti itu. Nah, meskipun menjanjikan, tapi digital marketing memiliki kelemahan juga. Yang pertama yaitu konsep pemasaran online ini dapat ditiru oleh orang lain. Yang kedua yaitu era e-commerce juga memunculkan banyak sekali pesaing karena sudah tidak ada batasan teritori lagi yang bisa menghambat suatu perusahaan memasarkan produknya. Banyak perusahaan bisa saja memasarkan produksinya atau produknya di dalam lingkup era geografis yang sama. Dan yang ketiga yaitu ada berbagai produk tertentu yang belum tentu cocok jika dipasarkan melalui media online. Salah satunya seperti itu. Kesimpulannya itu yang pertama, pelaku UMKM tanpa pemasaran terutama melalui digital marketing dikarenakan penyesuaian yang cepat dari internet dengan adanya era media dan teknologi yang canggih, di mana para pelanggan sangat aktif pesan melalui online pada pemasaran sepanjang waktu telah menjadi sangat sulit untuk meningkatkan efisien usahanya. Yang kedua yaitu tujuan penggunaan digital marketing meningkatkan pangsa pasar, jumlah komentar atau testimoni pada sebuah blog atau website, pendapatan, ukuran database, mengurangi biaya, misalnya biaya distribusi atau promosi, mencapai tujuan merek seperti meningkatkan kesadaran merek, mencapai tujuan customer relationship management seperti meningkatkan kepuasan pelanggan, frekuensi pembelian atau tingkat referensi pelanggan. Nah, yang terakhir yaitu Kementerian Koperasi dan UKM mendorong percepatan transformasi digital bagi para pelaku UMKM. Bertahan diharuskan melakukan adaptasi bisnis dan melakukan inovasi produk menyesuaikan dengan permintaan pasar seperti itu. Oke, mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan dan kekurangan. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.